Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Yaqul rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang kembali dengan taufik hidayah daripada Allah kita bisa berkumpul kembali mengkaji ayat Allah, mengkaji sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita perhatikan jadwal memang pagi ini akidah. Cuma pertimbangannya kita tinggal 2 sesi lagi atau 3 sesi lagi. Kita khususkan untuk hadis-hadis berkaitan dengan 10 terakhir bulan Ramadan dan i'tikaf ataupun qiyamul lail. Kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan tarikh Ramadan yang sebelumnya. Kita akan membacakan bab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram di sini. Bab al-i'tikaf wa qiyam Ramadan dan mendirikan salat Ramadan. Kaum muslimin rahimahumullah, Imam Ibnu Hajar di sini memulai dengan satu pembahasan. Beliau mengkhususkan judulnya dengan mengatakan fadlul qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban. Fadilah, keistimewaan, keutamaan mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan. Iman wa ihtisaban. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau memulai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul bersabda dalam hadis yang paling sering barangkali kita dengar selama bulan suci Ramadan. Ada 3 versi teks hadis yang Rasul sebutkan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Imam Nasa'i rupanya baginda Rasul menguatkan ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dosanya yang sudah dia lakukan ataupun yang akan dia lakukan itu diampuni. Adapun tambahan akan dia lakukan juga diampuni, itu riwayat Imam Nasa'i dan dikategorikan oleh para ahli hadis sebagai hadis riwayat tambahan mungkar. Mungkar dalam definisi para ahli hadis artinya ada satu perawi yang lemah, yang dhaif, kemudian dia menyelisihi pandangan periwayatan yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Mungkar. Jadi kita tetap berpedoman dengan hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Siapa yang mendirikan Ramadan iman wa ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang diampunkan itu cuma apa yang sudah kita lakukan, bukan apa yang akan kita lakukan. Karena tambahan apa yang akan kita lakukan itu dikategorikan sebagai tambahan yang mungkar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan hadis Abu Hurairah yang kita bacakan. Rasul mengatakan man qama. Man dalam bahasa Arab itu ismul mausul fi'il umum. Siapapun itu.
Nabi kah yang mendirikan ataupun umatnya, umat yang laki-laki yang mendirikan ataupun umat yang perempuan yang mendirikan? Man, siapapun yang mendirikan qama Ramadan, dia mendirikan qiyamul lail qama. Baginda Rasul secara bahasa di sini menggunakan lafaz dengan dalam bentuk kata kerja. Al-fi'l, al-fi'l dalam bahasa Arab tufidul itlaq. Jadi kata kerja itu selalu memberikan arti mutlak. Kalau kita mengatakan saya makan, Anda makan satu suap itu makan, makan dua suap makan. Man tasahhara walau jur'atan ma'in. Oleh karena itu baginda Rasul mengatakan siapa yang bersahur maka Allah tetapkan untuknya berkah walau jur'atan ma'in, walaupun cuma satu teguk air. Au hatha hathawatin min ma', ataupun dia meneguk beberapa tegukan dari air, dia sudah mendapatkan keberkahan. Itu kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab itu memberikan arti itlaq. Berapapun yang Anda lakukan itu masuk di dalam qiyam Ramadan. Maka hadis ini selalu dijadikan sebagai sandaran utama untuk orang-orang yang mengatakan salat tarawih atau salat qiyamul lail di bulan Ramadan tanpa batas. Karena Rasul mengatakan man qama, yang penting catatannya imanan ihtisaban. Ditanyakan dalam hadis Imam Ibnu Umar, Rasul ditanyakan tentang qiyamul lail, baginda Rasul mengatakan masna masna masna, fa in khashiya ahadukum subh falyutir bi wahidah. Rasul ditanyakan berapa salat qiyamul lail ya Rasulullah? Rasul mengatakan masna, dua. Fa in khashiya alaikum subh, tapi kalau kalian takut masuk waktu subuh, falyutir bi wahidah, maka hendaknya kalian berwitir dengan satu rakaat. Artinya batasannya itu bukan batasan rakaat, tapi batasannya batasan waktu. Sampai masuk waktu subuh kalian takut, maka kalian berwitir dengan satu rakaat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, polemik yang hampir setiap tahun selalu kita hadapi. Berapa jumlah salat tarawih? Imam Ibn Utsaimin mengatakan selalu ketika berbicara jumlah salat tarawih, ada yang ekstrimnya ke kiri, ada yang ekstrimnya ke kanan. Ada yang mengatakan salatnya cuma 11 rakaat, siapa yang menambah melebihi 11 rakaat bid'ah. Ekstrim kiri kata beliau. Ada yang lain mengatakan salat tarawih itu 23 rakaat, siapa yang mengurangi dari 23 rakaat dia sudah menyelisihi ijma'. Ekstrim kanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang qiyamul lailnya, Rasul mengatakan masna masna masna, fa in khashiya ahadukum subh falyutir wahidah. Dua. Kalau kalian takut masuk waktu subuh, masuk waktu pagi, maka hendaknya kalian berwitir dengan satu rakaat. Tidak ada batasan rakaat, yang ada batasan waktu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Aisyah menukilkan perbuatan baginda Rasul. Hadis Ibnu Umar menukilkan perkataan baginda Rasul. Semua para ulama sepakat perbuatan baginda Rasul itu tidak mewajibkan, melainkan perkataan. Ini harus betul kita pahami kaidah. Aisyah mengatakan wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Yusallimu arba'an, yusallimu arba'an. Aisyah mengatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menambah dan tidak pernah mengurangi, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, melebihi 11 rakaat. Yusallim arba'an, setiap 4 rakaat beliau mengucapkan salam. La tas'al an husnihunna wa tuluhinna, jangan kalian tanyakan bagaimana panjangnya salat baginda Rasul dan bagaimana bagusnya salat baginda Rasul. Ini nukilan perbuatan. Tidak ada seorang pun ulama yang mewajibkan dari sebuah perbuatan Rasulullah.
Hadis Ibnu Umar, "Mathna mathna fa idza khashiya ahadukum subh." Kalau kalian takut subuh, falyutir bi wahidah. Itu nukilan perkataan. Selalu perkataan lebih kuat dibandingkan perbuatan. Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, beliau menukilkan ijma'. Artinya jangan kalian berselisih lagi setelah adanya ijma'. Kalau tidak, kita masuk ke dalam ayat wa may yushakkikir rasul wasabil mu'minin. Yang menyelisih rasul, menyelisih jalan orang mukmin, menyelisih ijma', kata Imam Asy-Syafi'i. Beliau menukilkan ijma' fala hadda li qiyamil lail fi Ramadan. Tidak ada batasan untuk mendirikan qiyamul lail selama bulan suci Ramadan. Man syaa, siapa yang berkeinginan, fayukthir adadahu wa yuksir sujuduhu wa ruku'ah. Mau anda perbanyak rakaatnya, tapi anda kurangi durasi sujud dan rukuknya. Wa man syaa, siapa yang berkehendak, maka hendaknya dia memperpanjang bacaannya, wa yuqillu rakaatihi, dan mempersedikit rakaatnya. Siapa yang berkeinginan lakukan ini, siapa berkeinginan lakukan itu. Ini bukan tempat di mana kita sepatutnya berselisih. Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan. Maka saya lebih menarik dalam pembahasan ini, kenapa kita tidak mengikuti alur hadis baginda Rasul. Cari semua hadis qiyamul lail baginda Rasul. Nukilan Aisyah menukilkan apa yang beliau perhatikan, dan bukan semua yang dilakukan oleh baginda Rasul Aisyah memperhatikan. Aisyah dalam hadis Imam Muslim rupanya meriwayatkan kepada kita, baginda Rasul pernah mendirikan qiyamul lail itu 13 rakaat. 2 sampai 8 rakaat, wa awtara bi khamsin. Baginda Rasul kemudian berwitir dengan 5 rakaat. Ini nukilan Aisyah, riwayat Imam Muslim. Hadis Ibnu Abbas mengatakan, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 13 raka'atin." Baginda Rasul pernah salat dengan 13 rakaat. Para ulama berselisih 13 itu. Ada yang mengatakan 11 tarawihnya dengan witirnya, 2 itu salat pembuka salat malam. Yang lain mengatakan bukan, 2 itu salat sunnah ratibah ba'diyah setelah salat Isya. Dan semuanya tidak punya dalil menunjukkan 2 itu untuk apa. Yang jelas Ibnu Abbas mengatakan 13 rakaat. Aisyah menukilkan juga dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam praktek salat yang diperhatikan oleh Aisyah, hadis Imam Muslim. Kadang-kala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam awtara bi sab'in yajlisu fi sitt, ketika beliau berwitir 7 rakaat sampai rakaat ke-6 baginda Rasul duduk bertasyahud. Wa qama, kemudian beliau kembali bangkit, fa shalla raka'atan, beliau menambah 1 rakaat, wa tasyahhada wa sallam, beliau bertasyahud dan salam. Jadi ada petunjuk baginda Rasul witir itu man syaa bi wahidah 1 rakaat, wa man syaa bi 3 atau 3 rakaat. 3 rakaat sekali tasyahud sekali salam, ataupun 3 rakaat 2 tasyahud, rakaat kedua tasyahud dan salam, bangun tambah 1 rakaat lagi tasyahud dan salam. Au bi khamsin, ataupun 5 rakaat. Petunjuk baginda Rasul kalau 5 rakaat itu 1 tasyahud dan sekali salam. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat beliau tidak bertasyahud dan tidak salam. Bangkit ke rakaat kelima, beliau bertasyahud kemudian beliau salam. Atau 7 rakaat. Petunjuk baginda Rasul Aisyah mengatakan kalau 7 rakaat beliau salatnya 6 rakaat. Ketika 6 rakaat beliau tasyahud dan tidak salam. Kemudian bangkit untuk masuk ke rakaat yang ke-7, beliau tasyahud dan salam. Au bi tis'in, ataupun 9 rakaat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat 9 rakaat. Aisyah mengatakan adatu ruku'ahu wa sujudahu, aku menghitung berapa beliau sujud, berapa beliau rukuk. Kemudian aku dapatkan beliau salat 8 rakaat, beliau tasyahud dan tidak salam, kemudian beliau bangkit kembali untuk rakaat ke-9,
tasyahud dan salam. Man syaa bi wahidah, siapa yang ingin berwitir dengan satu silahkan. Siapa yang ingin berwitir dengan 3 silahkan. Wa man yutir bi khamsin faman syaa bi khamsin, siapa yang ingin berwitir dengan 5 rakaat silahkan. 7 rakaat silahkan, 9 rakaat silahkan, tapi ikuti cara witirnya baginda Rasul. 9 rakaat tasyahud 2 kali, rakaat ke-8 tanpa salam, bangkit rakaat ke-9 tasyahud dan salam. Yang lebih menarik tidak pernah kita amalkan. Hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, selesai 9 rakaat baginda Rasul bangkit kembali salat 2 rakaat. Mengakhiri salat malam dengan angka witir ganjil, itu bukan artinya salat yang terakhirnya harus ganjil. Hitungan majmuk, rekapnya secara menyeluruh itu yang harus ganjil. Itu yang dimaksud oleh baginda Rasul. Maka menariknya pernah sekali Aisyah menukilkan dalam hadis Imam Muslim, baginda Rasul salat 9 rakaat seperti yang kita praktekkan tadi. Rakaat ke-8 beliau tasyahud tidak salam, beliau bangkit rakaat ke-9 tasyahud dan salam. Tiba-tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas itu berzikir sejenak, beliau bangkit melakukan salat 2 rakaat. Dan beliau menutupi salat malamnya dalam kondisi genap. Ini tidak pernah kita lakukan. Maka saya lebih menarik kalau anda ingin mengamalkan sunnah baginda Rasul, kaji semua hadis salat malamnya baginda Rasul. Kali ini yang kita praktekkan, yang kedua ini kita praktekkan, yang ketiga ini kita praktekkan. Ada satu lagi yang jarang sekali kita amalkan, hadis Abu Musa al-Asy'ari. Beliau dalam satu kesempatan, dalam satu safarnya dengan kawan-kawannya dari para sahabat, karena kondisi fisiknya yang tidak kuat di dalam perjalanan, fa'autara bi wahidah, beliau berwitir dengan 1 rakaat. Faqara'a bi mi'ati ayat, 1 rakaat witir beliau membaca 100 ayat. Ini satu sunnah mahjurah, sunnah kita tinggalkan. Kita hari ini berkeyakinan kalau witir itu bacaannya harus pendek. Kalau witir itu jangan dipanjangkan bacaannya. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, hakadha alamani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini witir yang aku lakukan seperti ini diajarkan oleh baginda Rasul. Wa hadha ma qara'ahu Rasulullah. Dan ini yang beliau bacakan ketika beliau witir 1 rakaat, beliau membaca 100 ayat. Ini kita seolah-olah hari ini kalau sudah witir itu harus qul. Betul Rasul pernah berwitir dan kan sering berwitir dengan qul ya ayyuhal kafirun, dengan qul huwallahu ahad. Tapi jangan pungkiri hadis Abu Musa, baginda Rasul itu pernah berwitir 1 rakaat dengan membaca 100 ayat. Ini sepatutnya kita yang mengamalkan sunnah baginda Rasul kita pelajari. Rasul pernah salat demikian, kita amalkan. Terlepas para ulama mengatakan itu 2 rakaat subuh, itu 2 rakaat salat fajr, itu 2 rakaat setelah Isya, itu 2 rakaat tambahan pembuka untuk salat malam. Itu semua tidak ada dalil yang menunjukkan mengkhususkan itu pembuka salat malam, salat Isya ataupun salat fajar. Rasul mengamalkan demikian, kita amalkan. Maka Rasul kembalikan kepada kita. Ini jamaah salat subuh yang berbahagia. Rasul mengatakan dalam hadis yang kita bacakan, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan. Ramadan satu kata yang mencakup 1 bulan penuh, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tanpa ada pengkhususan hadis yang sahih 10 awal Ramadan, pertengahannya dan terakhirnya. Pengkhususan itu semuanya palsu. Dikhususkan malam pertama fadilahnya demikian, malam kedua fadilahnya demikian, malam ketiga fadilahnya demikian. Itu semuanya bukan dari sabda baginda Rasul. Ramadan 1 bulan penuh Anda mendapatkan ganjaran pahala yang disebutkan. Jangan kita khususkan. Ini kita sering dapat WA ini belakangan ini, kalau sudah masuk malam 10 dapat. Siapa mendirikan qiyamul lail malam 10, dia ditulis di surga demikian, dicatat untuknya demikian. Malam 11 masuk WA lainnya, siapa yang mendirikan qiyamul lail malam ke-11, dia dapat ini, dapat itu. Tidak ada pengkhususan dari baginda Rasul. Ramadan syahrul mubarak, itu 1 bulan penuh dengan keberkahan tanpa pengkhususan setiap malamnya. Enggak ada 10 rahmat, 10 maghfirah, 10 fitqu minan nar.
Yang ada Ramadan itu satu, semuanya rahmat, semuanya pengampunan, semuanya pembebasan dari api neraka. Man qama Ramadan, baginda Rasul mengatakan siapa yang mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini yang paling penting, bukan jumlah rakaat. Apa yang Anda lakukan karena faktor iman dan faktor ihtisab, mengharap ganjaran pahala dari Allah. Iman, ihtisab, bukan sebatas rutinitas, bukan sebatas kebiasaan masyarakat. Iman, ihtisab. Kalau tidak, Anda tidak perlu salat. Kita sulit kalau meninggalkan tarawih, berat. Tapi kalau meninggalkan berjamaah ataupun meninggalkan sholat 5 waktu tidak terlalu berat. Kalau datang tarawih bukan karena faktor iman wa ihtisab, jangan datang. Yang mendapatkan ganjaran, diampunkan dosanya, catatannya cuma 2. Iman dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, wa ihtisab. Maka kalau kita perhatikan ini dari sisi i'rabnya dalam pola bahasa Arab, itu di'irabkan dengan maf'ul li ajlihi. Maf'ul li ajlihi itu satu struktur kalimat yang menjelaskan faktor kenapa dia melakukan. Seolah-olah baginda Rasul ingin mengatakan yang diampunkan dosanya yang telah lalu itu yang melakukan qiyamul lail dalam kondisi iman, ihtisab. Tanpa iman, tanpa pengharapan ganjaran pahala dari Allah, dia tidak akan diampunkan. Rutinitas jangan datang di rumah saja. Sanggup 2, paksakan diri untuk 2. Kalau yang lain tidak sanggup, jangan. Iman, ihtisab. Ini bukan kebiasaan masyarakat maka saya melakukan. Bukan karena mereka semuanya keluar tarawih maka saya ikut keluar. Ini faktornya kata baginda Rasul, iman dan ihtisaban. Karena kami melakukan karena keimanan dan karena pengharapan ganjaran pahala. Yang hari ini hilang, kita fokus di man qama, siapa mendirikan, berapa rakaat. Yang satu mengatakan sebelum mereka membid'ahkan kita lebih dulu membid'ahkan mereka. 11 rakaat bid'ah. Muncul yang lain mengatakan yang lebih dari 11 rakaat bid'ah, karena baginda Rasul hadis Ibnu Abbas tidak pernah salat melebihi 11 rakaat dari semenjak selepas salat Isya sampai beliau hatta yafrugu minal fajr, sampai masuk waktu fajar. Hadis Ibnu Abbas, Rasul tidak pernah melebihi 11 rakaat. Yang lebih bid'ah. Fokus ke jumlah, kita rubah makna yang paling esensi di sini. Iman, ihtisab. Iman, ihtisab. Sempurnakan tumanina, sempurnakan gerakannya. Berapapun jumlah yang Anda lakukan, yang penting faktor keimanan dan faktor pengharapan itu ada. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampunkan dosa-dosanya yang sudah dia lakukan. Jumhur para ulama sepakat tidak diampunkan kecuali dosa-dosa saghair, dosa-dosa kecil. Kalau salat 5 waktu tidak bisa menghapuskan dosa besar, tidak bisa meleburkan dosa besar, bagaimana dengan salat tarawih? Lebih utama untuk tidak bisa menghilangkan dosa besar. Dosa yang diampunkan dosa kecil. Iman, ihtisab, iman, ihtisab, iman, ihtisab. Kalau Anda bertanya kepada saya, mana yang lebih baik Ustaz, salat 11 ataupun lebih? Tentunya perbuatan baginda Rasul diikuti dengan perintah baginda Rasul itu akan jauh lebih baik dibandingkan perbuatan baginda Rasul tanpa diikuti dengan perintah baginda Rasul. 11 rakaat lebih baik, tapi tidak kita nafikan yang lebih dari 11. 11 lebih baik. Perbuatan diikuti perintah. Jangan kita nafikan yang lebih daripada 11 itu bid'ah, tidak sesuai dengan syariat, menyelisihi ijma'. Ibnu Abdul Bar, Imam Al-Maliki, beliau sudah menukilkan ijma' kepada kita supaya kita tidak perlu berselisih lagi. Mansya, siapa yang ingin banyak jumlah rakaatnya, dia
persempit, perkecil durasi sujud dan rukuknya, ataupun dia menginginkan panjang bacaannya, panjang rukuknya, panjang sujudnya, dan dia mempersedikit jumlah rakaatnya. Silahkan. Jangan yang viral kemarin hari itu 7 menit 23 rakaat. Itu tadakhul qiraat. Haram kalau Al-Fatihah haram. Anda pernah kadang-kala salat sendiri karena saking buru-burunya kemudian Anda membaca cepat bismillahirrahmanirrahim. Itu tadakhul ayat, tadakhul al-huruf. Anda tidak menegakkan huruf Al-Fatihah sebagaimana mestinya. Huruf ba masuk ke dalam sin, sin masuk ke dalam mim, itu haram. Kalau untuk Al-Fatihah Anda tidak mendapatkan rukun. Tidak mendapatkan rukun, haram. Bahkan yang saya khawatirkan itu masuk ke dalam bentuk penyelesaian terhadap syariat. Tidak menegakkan huruf sebagaimana mestinya, tidak ada salat. Tidak ada salat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali mengingatkan hadis ini. Sepatutnya hadis ini walaupun sering kali dibacakan, sering kali diulangi, tapi harus termotivasi kita dengan hadis baginda Rasul. Tidak perlu hadis palsu, tidak perlu hadis lemah baru termotivasi. Ada mengatakan, Ustaz, saya dapat WA itu, dapat SMS, dapat ini itu tentang fadilah malam ini, fadilah besok hari, itu membuat saya termotivasi. Saya bertanya ke beliau, Anda tidak termotivasi dengan hadis sahih, tapi justru termotivasi dengan hadis yang palsu. Anda ini sudah menyelecehkan baginda Rasul. Anda seolah-olah mengatakan, ya Rasulullah, sunnahmu itu tidak pernah membuat aku termotivasi, tapi kalau ada yang palsu itu termotivasi. Jangan. Man haddatha anni bihadithin, siapa yang menceritakan tentang hadisku, yura annahu kadzib, dia tahu kalau hadis itu palsu, dia nukilkan, dia sebarkan, dia dakwahkan, fahuwa ahlul kadzibin, dia termasuk salah satu pendusta. Pendusta. Kalau Anda tahu itu palsu, tidak Anda dakwahkan kalau itu palsu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani melanjutkan pembahasannya, al-ijtihadu fil ashr al-awakhir min syahr Ramadan. Kesungguhan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Makin ke penghujung sepatutnya makin menaiknya kualitas keimanan. Makin dekat kita dengan Allah. Masjid kita makin lebih terpenuhi dibandingkan awal-awal Ramadan. Ijtihad, kesungguhan di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qala, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr aw al-ashr al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Baginda Rasul kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, shadda mi'zar, beliau punya kain pinggang itu beliau kuatkan. Sebagian para ulama mengatakan ini bahasa kiasan. Sebagian yang lain mengatakan memang itu hakikatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya sering mengulangi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam petunjuknya dalam mengenakan pakaian, wa kana yalbasu ma tayassar, apa yang mudah itu yang beliau kenakan. Wala yabqa mafdudan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau beliau tidak punya, beliau tidak berusaha untuk memiliki pakaian tertentu. Apa yang ada itu beliau kenakan. Wa yalbas libasa qaumihi, beliau selalu mengenakan pakaian kaumnya. Kadang-kala baginda Rasul mengenakan jubah. Jubah itu kalau versi di masa baginda Rasul, pakaian besar yang menutupi semuanya, dan di dalamnya mereka menggunakan kamis. Kamis pakaian besar menutupi. Kalau Anda pernah melihat itu para grand masyayikh dari Al-Azhar misalnya, mereka menggunakan pakaian kebesaran, itu jubah. Itu pernah dikenakan oleh baginda Rasul. Wa yalbasu ahyanan, kadang-kala beliau menggunakan qamisan. Qamis itu kalau versi kita jubah masa kita. Itu juga dikenakan oleh baginda Rasul. Tapi bedanya baginda Rasul itu lengannya besar. Kecuali dalam kondisi safar, beliau mengenakan pakaian yang lengannya sempit. Kalau musafir, beliau mengenakan pakaian yang sempit. Kalau bukan kondisi musafir, kondisinya mukim di Madinah, beliau mengenakan pakaian yang kebanyakan pakaian beliau itu lengannya besar. Dan seringnya kata Imam Ibnu Qayyim, pakaian baginda Rasul itu hullah, kain untuk
pinggang bagian ke bawah dan rida untuk bagian atas. Maka datang orang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana orang melihat ketiaknya baginda Rasul yang sangat putih balihah padahal beliau mengenakan jubah? Siapa yang mengatakan baginda Rasul mengenakan jubah seperti itu? Seringnya beliau mengenakan pakaian kaumnya. Para sahabat itu dalam kondisi fakir, ekonominya kebanyakannya sulit. Kebanyakan mereka menggunakan pakaian cuma 2 kain, izar, sarung, rida. Rasul mengharamkan, hadis Imam muttafaqun alaih Bukhari Muslim, la yusalli ahadukum fi sabil wahid. Jangan kalian salat dalam kondisi mengenakan satu kain. Satu kain tidak boleh. Karena para sahabat ada yang fakir yang mereka punya cuma satu kain. Rasul mengatakan tidak boleh satu kain. Laisa ala atiqihi minhu syai'. Di atas bahunya tidak ada sedikit pun yang menutupinya. Itu tidak boleh. Itu akan lebih cepat tersingkap auratnya. Maka Rasul mengenakan 2 kain. Izarun waridah. Ada izar bagian dari pusat ke bawah, ada rida dari atas pusat ke atas menutupi bahunya baginda Rasul. Baginda Rasul ridanya 3 hasta kali 3 hasta 1 jengkal. 1 hasta 46 cm, 2 hasta hampir 1 meter, 3 hasta 1,5 meter kurang sedikit. Lebarnya 1,5 meter pas. Izarnya baginda Rasul panjangnya adru wa shibr, 4 hasta tambah 1 jengkal, artinya sekitar 2 meter. Lebarnya ke bawahnya itu panjangnya, kalau ke bawahnya itu sekitar dira'in, cuma 2 hasta 1 meter. Dan itu sering dikenakan oleh baginda Rasul karena itu pakaian yang paling populer di zamannya. Wa kana yalbasu libasa qaumihi, beliau suka mengenakan pakaian kaumnya. Jadi beliau itu suka mengkhususkan. Baginda Rasul unik hidupnya. Beliau tahu di mana posisi apa yang beliau kenakan. Posisinya seperti ini yang beliau kenakan. Posisinya datang tamu dari Yaman, ini yang beliau kenakan. Datang tamu dari Syam, ini yang beliau kenakan. Mengkhususkan pakaian untuk kondisi tertentu itu bukan bentuk dari kesombongan. Dalam hadis ini Aisyah menukilkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau kuatkan pinggangnya. Ikatan pinggangnya itu dikuatkan. Sebagian yang lain mengatakan itu bahasa kinayah, kiasan. Artinya beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tidak ada yang terbaik kita lakukan setelah puasa melebihi daripada qiyam. Kondisi yang terbaik untuk qiyam Ramadan itu ma'al imam, dengan imam secara jamaah. Bukan bid'ah, itu ada hadisnya. Ada yang bertanya, Ustaz, salat tarawih itu dengan imam bukankah bid'ah? Rasul mengatakan dalam hadisnya, man shalla ma'al imami, siapa yang salat dengan imam hatta yansarif, sehingga imam itu beranjak, kutiba lahu ajru qiyamul lailah, dia diberikan pahala orang mendirikan qiyam salat 1 malam penuh sampai imam itu beranjak. Ada yang salah memahami. Imam beranjaknya rakaat ketiga, dia ikut beranjak. Bukan itu yang dimaksud oleh baginda Rasul. Sampai selesai salat. Kalau salatnya imamnya banyak, sampai selesai semua salat. Kalau cuma 1 imam, sampai imam itu beranjak. Kalau imamnya banyak, sampai selesai salat. Jangan beranjak kecuali sampai selesai salat. Kutibat lahu ajru qiyamul lailah, maka Allah tetapkan untuknya pahala mendirikan qiyamul lail 1 malam penuh. Syadda mi'zar, beliau kuatkan ini. Kalau sudah masuk 10 terakhir, beliau kuatkan ikatan pinggangnya. Kesungguhan yang beliau berikan. Wa ahya lailah, beliau menghidupkan malamnya. Dalam hadis Aisyah mengatakan baginda Rasul tidak pernah salat 1 malam penuh tanpa tidur sedikit pun. Sebagian para ulama mengatakan menghidupkan malam artinya kebanyakan malamnya itu dihidupkan oleh baginda Rasul.
Sebagian yang lain mengatakan baginda Rasul tidak pernah tertidur sedikit pun kalau sudah masuk 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Beliau akan mengganti tidurnya di siang hari. Illa idza ghalabahu an-nawmi aw al-waja' an qiyamul lail, kecuali dalam kondisi tertentu baginda Rasul saking sangat tertidurnya, ataupun kadangkala baginda Rasul dalam kondisi tidak terlalu sehat untuk mendirikan qiyamul lail, Aisyah mengatakan qadha, beliau akan mengganti qiyamul lail di siang hari 12 rakaat. Jadi ini petunjuk baginda Rasul, Pak. Kalau lupa tarawih ataupun Anda ketiduran ataupun Anda tidak mampu, bukan artinya itu sudah terangkat salatnya. Masuk waktu duha, Anda salat jangan 11 rakaat, karena 11 rakaat itu witir malam. Kita ganti qadha siang hari, kita genapkan 11 jadi 12 rakaat. Tadi malam tidak sempat, ganti nanti masuk waktu duha 12 rakaat. Jangan diganti 11, karena tidak ada witir siang. Witir siang itu salat maghrib kata baginda Rasul 3 rakaat. 11 ganti 12. Biasanya saya salat 23, ganti 24. Qadha. Tidak ada rasa penyesalan terhadap apa yang sudah kita tinggalkan. Ini kalau sudah kita tinggalkan, kita menyesal. Kenapa saya tidak sempat salat? Anda masih punya kesempatan untuk mengqadha seperti dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya lailahu wa aiqadha ahla. Di antara petunjuk baginda Rasul, beliau membangunkan para istrinya. Rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, kata baginda Rasul. Dia bangun di pertengahan malam hari, dia melihat istrinya, dia membangunkan istrinya. Wa in lam tastaqid, kalau istrinya tidak bangun, rasya alaihi al-ma', dia mengambil air kemudian dia menyirami istrinya. Itu diberikan rahmat. Malah bangun istri tidak bangun, ambil air. Kemudian baginda Rasul menunjukkan wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita. Bangun di tengah malam, suaminya ketiduran. Warashat alaihi al-ma', dia mengambil air dan menyirami suaminya. Semoga Allah merahmatinya. Ini kita dengan ibu di rumah, siapa lebih cepat? Kita lebih cepat bangun, tidak bangun ambil air. Rahimallah, Allah merahmati. Kalau ibu juga demikian, suaminya tidak bangun, bangun lebih cepat. Tidak mau bangun, ambil air. Jangan ambil air dulu baru dibangunin. Ambil air dulu baru dibangunin. Bangunkan dulu. Kalau tidak bangun, rasyad alaihi al-ma' atau fadlat alaihi al-ma', rahimallah imra'an atau rahimallah imra'atan. Makin ke penghujung, sepatutnya kita makin dekat dengan Allah. Sepatutnya ibadah kita makin lebih kita galakkan, makin lebih kita maksimalkan. Bukan makin ke penghujung kita makin kurang ibadah. Makin ke penghujung makin taharraha fi ashril awakhir min Ramadan. Rasul mengatakan, dulu aku beriktikaf di 10 awal Ramadan. Kemudian aku beriktikaf di 10 pertengahan Ramadan. Wa utitu annaha fi ashril awakhir min Ramadan. Kemudian aku dikabarkan kalau Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Fataharraha, maka carilah di 10 terakhir. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali beberapa poin ke depan kita akan berbicara tentang hukum i'tikaf dan semua pembahasan yang berkaitan dengan i'tikaf. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan. Jazakumullah khairan.